Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Oke, aku akan bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth Sign di Taurus dan akan berakhir di Water Sign untuk Pisces ya. Dan aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Karena ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance atau persahabatan atau dengan keluarga, whatever. Just take how it resonate to your personal life, oke? Yang jelas jangan dipaksain ya. Oke. Aku hanya akan ambil 2 kartu tarot dari readingan ini guys. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck yang akan menjadi prospek atau peluang yang mau terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Selain itu aku juga akan ambil 1 kartu oracle sebagai nasihat, clue, direction, petunjuk untuk membuat 7 hari ke depan ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Oke. Kita akan pakai deck yang ini. Aku hanya akan shuffle 3 kali saja dan kemudian membaginya 3 ya. Thank you very much. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Tentu saja akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan membawa 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo dan Capricorn di sini. Siapakah kira-kira yang akan mendapatkan video extended? Capricorn. Yang kedua, Fire sign, Aries, Leo dan Sagittarius. Leo guys. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Aquarius borongan mulu guys dari berapa minggu terakhir. Dan yang keempat water sign ya, Cancer, Scorpio dan Pisces. Jadi untuk Capricorn, Leo, Aquarius, dan Pisces, nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail lagi atau lebih banyak nasihat lagi dalam 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Kita akan langsung segera mulai saja dari Earth sign dulu yang pertama ya. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Kok miring guys? Oke. Halo. For Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Three of Cups di awal minggu dan kemudian the Nine of Wands di akhir minggu. Dua-duanya minor arcana ya guys. Ini artinya energi muncul karena kamu yang bikin. The Three of Cups ini sebenarnya perayaan kayak euforia, overjoy, terlalu bergembira kuliah di sini. Dan kemudian ada hal yang lebih penting lagi atau mendesak yang akan datang di akhir minggu ini yang kamu abaikan, begitu deh Taurus ya. Karena kamu terlalu santai-santai, terlalu gembira-gembira, terlalu ketawa sana ketawa sini. Di awal minggu kamu melewatkan The Nine of Wands ini. Karena The Nine of Wands ini sebenarnya penting sekali guys. Over my cross body katanya. Jadi saking pentingnya kamu siap untuk pasang badan atau langkahi dulu mayatku begitu. Jadi yang mau terjadi itu, peristiwa mau terjadi itu akan sedemikian pentingnya.
Taurus, dan kamu katanya terlalu mengabaikan di awal minggu. Terlalu bersantai di awal minggu. Tidak ada yang salah dengan the Three of Cups guys ya. Kita kadang-kadang itu perlu memang menikmati hidup ya. Tapi jangan sampai ada tanggung jawab yang terabaikan ya. Jangan sampai ada pura-pura lupa sama tanggung jawab Taurus. Ada hal penting yang akan kamu lupa tingkat kepentingannya begitu. Gara-gara terlalu heboh di awal minggu dengan kegembiraan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Wholeness ini secara menyeluruh katanya, jangan tanggung-tanggung Taurus. Beberapa di antara kalian kayak bilang, gue udah jalanin apa adanya, oke, segitu aja udah cukup deh ya, mengenai tanggung jawab ini ya. Itu mah udah maksimal gue bisa bikin. Dan kemudian karena kamu punya waktu untuk the Three of Cups atau happy-happy, itu berarti belum maksimal guys ya. Karena ini penting katanya. The Nine of Wands over my cross body, my dead body, over my dead body, cross my dead body. Untuk sesuatu yang penting seperti itu Taurus, jangan tanggung-tanggung. Total ya. Kamu masih belum menunjukkan versi maksimal yang bisa kamu lakukan dalam effortmu di 1 minggu ke depan demi yang penting ini. Ciri-cirinya nanti kalau kamu sudah maksimal, kamu gak punya waktu untuk ini. Berarti kamu gak punya waktu jalan-jalan ke mall, gak punya waktu untuk clubbing atau nongki di cafe sama teman-temanmu, gak punya waktu untuk santai-santai tidur-tiduran ya. Itulah nanti ciri khas bahwa kamu sudah maksimal menjalani tanggung jawabmu ini. Kalau kamu di awal minggu ngerasa kayak lebih santai, kayak ada beban yang lepas, udah deh gitu, kemungkinan besar kamu akan dapat kesulitan ya guys, karena ini penting banget dan Nine of Wands ini di akhir minggu. Pastikan lebih bagus agak lelah, capek di awal, tapi everything will be fine di ujung minggu, daripada kamu di awal minggu bersantai-santai tapi masalah menumpuk guys di ujung minggu. Kasihan kamu nantinya, karena kamu akan segera menyadari bahwa itu penting sekali ya. Mungkin kamu belum menyadarinya di awal minggu, udahlah segitu aja bisa begitu, tapi lama-kelamaan kamu akan menyadari bahwa itu penting sekali. Oke, itu dia untuk Taurus. Kita lanjutkan guys ke Earth sign kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudara? Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. The Nine of Wands, the Seven of Swords ya. Agak lucu lagi nih untuk Virgonya ya. Ada sesuatu yang penting sekali menurutmu, dan kemudian kayak overprotected guys. Kamu gak pengen gagal, kamu gak pengen berbuat kesalahan, kamu pengen memastikan semuanya berjalan dengan baik di awal minggu ini. Tapi cara kamu itu curang Virgo katanya, karena the Seven of Swords datang di sini. Atau kalau misalnya ada yang penting sekali kamu ingin jaga, atau ada tanggung jawab yang harus kamu jalani begitu, akan ada yang mencurangimu. Antara begitu ya guys, kayak 2 skenario yang aku lihat di sini, dan ini dua-dua minor arcana. Artinya kamu bisa mencegah orang mencurangimu asalkan kamu kasih perhatian penuh pada apapun itu yang akan kamu jaga atau kamu tanggung jawabi. Ya, berarti kalau ada orang yang berhasil curang, kamu lengah guys. Kalau ada orang yang berhasil mencurangi kamu atau masuk energi the Seven of Sword ini dalam cerita hidupmu di 1 minggu ke depan, berarti kamu lengah, karena ini kan minor arcana. Atau kalau misal seandainya yang kamu jaga ini sangat penting bagimu dan menurutmu apapun harus kamu lakukan supaya bisa melindunginya dengan cara manipulatif sekalipun, Seven of Sword, the Seven of Sword itself itu tidak akan bisa bikin kamu tenang. Pastikan kamu menjalankan tanggung jawabmu itu dengan cara yang baik dan tepat. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Spiritual guest, di sini ada pencarian spiritual guys. Dan aku ngeliat ini lebih ke arah ketenangan hati ya, atau menjalani yang lurus-lurus, yang jujurli istilahnya Virgo. Keluarlah dari the Seven of Swords, atau hindari Seven of Swords masuk ke dalam hidupmu dalam 1 minggu ke depan. Karena gas ini adalah pencarian guys. Spiritual gas ini artinya mencari nilai-nilai spiritual ya.
Kalau kamu orangnya religius mungkin pastikan yang kamu lakukan di 1 minggu ke depan ini mengikuti koridor religi. Karena ada orang yang gak spiritual guys, tapi lebih ke arah religius ya. Yang pasti yang baik-baik tentunya, dan yang membuat ketenangan hati, yang memberikan ketenangan hati bagimu. Dan saya pernah tidak akan pernah bisa bikin kamu tenang guys, tidak akan pernah. Itu manipulatif ya, atau seperti dikejar bayangan nantinya ya. Oke. Itu dia untuk Virgo. Kita akan segera teruskan ke Earth sign berikutnya. Ada The Devil. Ini kartunya Bapak Ibu Capricorn. Halo, apa kabar? Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Kepi. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Chariot dan kemudian The King of Wands. Oke, kamu kayak akan berubah pikiran guys ya, atau memahami sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi juga ini movement, move on, pergerakan, mutasi, perpindahan, dan itu di luar kendalimu karena majorakan ya guys, The Chariot datang ya. Kamu kayak akan terbingung-bingung nantinya, loh kok gini, kok aku tiba-tiba jadi berubah pikiran banget, kok aku tiba-tiba jadi punya pendapat yang berbeda banget mengenai seseorang atau situasi tertentu. Itu katanya yang gerakkan adalah universe ya, atau divine intervention. Dengan datangnya kartu The Chariot itu akan membuat kamu jauh lebih percaya diri, memahami nilai-nilaimu, mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, menghargai dirimu. Karena memang The Chariot ini tujuannya baik Capricorn ya, untuk menyadarkan kamu guys, atau yang pasti intinya adalah membawa kamu ke titik yang lebih baik dalam sebuah situasi atau cerita dalam hidupmu. Dan The King of Wands ini kamu akan jauh lebih pede guys, mungkin dalam berhadapan dengan seseorang, atau dalam mengerjakan sesuatu, atau menyelesaikan masalah dalam hidupmu. Karena King of Wands ini mengetahui betapa hebatnya dirinya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Capricorn ya. Decision berupa keputusan aku rasa ya, atau kamu akan lebih gampang untuk mengambil keputusan nantinya setelah Chariot ini menggeser kamu dari sebuah titik. Nanti ciri-ciri keputusan ini membuat kamu powerful, tidak melemahkanmu guys. Karena king yang akan mengambil keputusan. Dan kemudian yang membuat dia jadi king adalah universe dengan datangnya kartu The Chariot. Selama kamu tidak dipindahkan The Chariot ini, kamu tidak akan jadi king Capricorn, apapun jenis kelaminmu ya guys. Nah, setelah kamu pindah dari titik lama ke titik baru, kemudian berubah jadi king, king ini akan bisa mengambil keputusan penting katanya. Oke, pastikan keputusan itu jangan kamu tunda-tunda, jangan kamu ragukan lagi, apalagi kamu ubah guys. Oke, kamu dapat video extended. Nanti kita bahas ini di video extended ya. Beres sudah untuk Earth sign, kita lanjutkan ke Fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudara? Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, bottom of the decknya jatuh. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang pertama ada The Hangman, dan yang kedua ada The Page of Pentacles. Ada yang ditahan untuk sementara waktu Aries dalam kehidupanmu. Aku lihat dengan datangnya kartu The Hangman ini semacam pemblokiran. Bisa jadi mungkin perubahan yang ditahan ya. Ini kan seperti pintu nengnong ya guys. Ketika Hangman datang, tujuannya adalah menyelamatkan manusia supaya tidak bentrok dengan sesuatu atau tidak menabrak sesuatu. Itulah tujuan Hangman ini datang. Kamu mungkin akan merasa bosan atau kayak ngerasa ada yang salah dalam hidupmu di awal minggu ini karena yang kamu tunggu tidak datang atau yang kamu harapkan tidak muncul. Oke, ingatlah bahwa itu untuk kebaikanmu. Karena di akhir minggu kamu akan menyadari bahwa untunglah yang aku harapkan itu tidak muncul, untunglah yang aku tunggu tersebut tidak datang.
You will learning something, katanya Aries. Sebelum minggu ini berakhir, minggu depan berakhir ya, sebelum hari Minggu, berarti maksimal di hari Sabtu. Because Page of Pentacles is learning something. Dan kamu kan banyak bersyukur katanya karena adanya Hangman ini di dalam hidupmu ya. Banyak Aries yang akan terhindar dari kesalahan, banyak Aries yang akan terhindar dari kecurangan, banyak Aries yang akan terhindar dari malapetaka guys, karena kartu kartu Hangman ini ya. Oke, jadi kamu hanya bisa menyadarinya di akhir minggu. Oke, di awal minggu mah kamu kesel karena lambat, tidak ada perubahan. Tapi di akhir minggu kamu akan bilang, oh thanks God, syukurlah lambat gitu. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Aries. Ada personal transformation di sini. Banyak di antara kalian yang akan jauh lebih sabar guys, lebih ikhlas, lebih mencoba untuk memahami keadaan dengan datangnya kartu Hangman ini ya. Itu tujuannya si Hangman ini datang. Oke, selain tadi menyelamatkan kamu dari hal yang tidak baik yang mau terjadi kalau kamu terjang atau terobos Aries, juga untuk melatih guys, karena Page of Pentacles ini learning, belajar ya, melatih kesabaranmu. Kamu akan banyak bersyukur di akhir minggu ini katanya Aries, karena kesabaranmu telah menyelamatkan dirimu, kurang lebih begitu ya. Oke. Jadi di enjoy aja. Kalau kamu mau kesel-keselan atau kayak pundung-pundungan di awal minggu ini, just enjoy. Kamu nggak akan bisa mengarahkan kartu Hangman itu untuk out dari hidupmu. Just enjoy the process. Tapi keselmu itu akan berubah menjadi rasa syukur gitu deh di akhir minggu ini ya. Oke, kita segera lanjutkan ke fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Leo di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada The King of Swords, malas ngapa-ngapain. Yang di bawah ada The Devil. Oh, oke, dan kemudian kemalasan kamu itu dimanfaatkan oleh Devil guys. Because this is not you. Ini Major Arcana, ini bukan kamu gitu. Kamu bukan Devil Leo, tapi Devil akan memanfaatkan kemalasanmu ini guys. Karena King of Swords adalah emotionally unavailable. Melihat orang malas mengerjakan pekerjaanmu sehari-hari, malas melihat hidupmu pun kamu malas, melihat yang di sekelilingmu pun kamu malas. Hampir-hampir ke ya mikir juga malas begitu ya. Dan King of Swords ini selalu galak guys, sangat defensif sekali. Emang dia kalau nggak dicolek nggak marah gitu, tapi kalau dicik sensitif sekali gitu. Marahnya itu langsung menyerangnya, agresif karena energi sword. Oke. Dan di awal minggu kamu itu merasakan ciri-ciri seperti itu, dan di akhir minggu nanti katanya kayak kamu akan semakin jahat. Leo ya, ada yang merasuki kamu akan semakin jahat. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe dulu. Kamu dapat video extended ya. Oke, nanti kita akan lihat sejahat apa sih kamu, atau kejahatan seperti apa yang akan kamu lakukan di akhir minggu ini. Satu beginnings di sini guys. Ada angka 1 datang. Oke, mungkin ada awal cerita di 1 minggu ke depan. Kamu memasuki fase awal di 1 minggu ke depan. Ingatlah guys, yang namanya di awal atau yang pertama-tama itu pasti akan sulit ya. Semua manusia gitu kok ya. Kayak kita mau naik sepeda, nggak langsung enak guys. Kalau apalagi dari awal itu baru pertama kali megang sepeda gitu ya, jatuh dulu berkali-kali. Mungkin kamu ini masuk ke join di perusahaan baru, atau memulai karir baru, atau whatever, apapun itu hal baru yang kamu kerjakan, itu bikin kesel, malas, nggak cocok mungkin. But this is only the beginnings katanya. Hanya awalnya saja, hanya permulaannya saja. Bisa akan membaik ke depannya atau akan lebih buruk ke depannya. Karena aku lihat The Devil. Kamu memancing The Devil dengan energi King of Swordsmu, kemungkinan besar akan menjadi lebih buruk ke sononya. Oke, nanti kita bahas ini di video extended Leo. Kamu dapat video extended. Mudah-mudahan nanti kamu bisa ubah guys, supaya makin ke sononya nggak makin memburuk ya, tapi malah makin membaik ya. Yang namanya awal itu biasa banyak masalah guys, don't worry about that. Oke, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku?
Please bless this reading for Sagittarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Sagittarius, thank you. Ada yang ending di sini guys, The Dead datang dan ini di luar kendalimu karena Major Arcana. Kendali kamu hanyalah tentang apakah kamu akan enjoy ending tersebut atau tidak enjoy. Apakah kamu akan melihat ending tersebut dari sudut pandang yang positif atau kamu akan melihat dari sudut pandang yang negatif. Kebanyakan Sagittarius akan melihat dari yang negatif karena di akhir minggu The Ten of Wands merasa terbebani, berarti ending ini akan kalian jadikan beban. Sementara guys, teorinya Tarot, The Dead itu tidak membebani orang, tidak untuk bikin orang hancur. Karena semua Major Arcana datang untuk menyelamatkan atau rescue manusia ya. Jadi perubahan atau transformasi yang terjadi ini pun dalam bidang tertentu di kehidupanmu di awal minggu ini tujuannya untuk kebaikanmu, Sagittarius. Tapi kamu akan lihat itu dari sisi negatifnya dan membuat kamu merasa berat, beban. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Karena ini kan nggak kecil-kecil ya guys. The Dead itu tidak pernah kecil, besar-besaran yang terjadi. Dan kamu itu akan memilih untuk terbebani. Wajar, itu biasa ya. Karena itulah kamu perlu dengar dengan Tarot. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Joy katanya. Berarti beban itu unreal guys. Karena this is the Ten of Wands. Semua beban dalam pikiran. Dan semua yang ada di dalam pikiran tidak real. Ya nggak sih? Semua yang ada di dalam pikiran tidak real itu kita bikin-bikin dalam bentuk skenario. Untuk keluar dari the Ten of Wands, just be joy, enjoy, be happy dan kemudian having fun di awal minggu ini. Because there's nothing you can do to delay, to cancel this death card. Nggak bisa guys, Sagittarius ya. Ini memang harus terjadi, divine timing di luar kendalimu. Jadi salah satu-satunya cara untuk bisa keluar dari the Ten of Wands adalah joy, belajar untuk enjoy. Carilah sesuatu atau hal-hal yang bisa bikin kamu merasa senang katanya Sagittarius di 1 minggu ke depan ini sampai nanti kamu bisa terbiasa dengan suasana baru ya, karena The Dead kan akan membawa kamu ke suasana yang baru. Oke, itu dia untuk Sagittarius. Berakhir sudah untuk fire sign guys. Kita lanjut ke elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai dari The Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? For Libra kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ada The Two of Swords dan kemudian kartu berikutnya ada The Page of Cups. Minor dua-duanya. Berarti energi ini ada karena kamu ya Libra. Begitu cara memahami minor arcana. The Two of Swords ini seperti di persimpangan jalan. Bimbang antara ke kiri mau ke kanan ya guys. Dan ini pasif ini The Two of Swords ini, karena dia selalu duduk. Kartu The Two of Swords itu di deck konvensional dia akan selalu duduk, tidak bergerak. Jadi kayak ke kiri apa ke kanan ya, ke kanan apa ke kiri, ke utara apa ke selatan, ke timur apa ke barat ya, begitu ya. Tanpa dia sadari ombak menggulung datang dari belakang. Memang ini tidak se-urgent The Two of Pentacles, The Two of Swords ini, tapi tetap aja guys ada bahaya menanti kalau tidak segera ke kiri atau ke kanan ya. Seperti di lampu merah, kamu akan diklaksonin mobil dari belakang kalau kamu nggak segera cepat memutuskan ke kiri, ke kanan atau lurus. Tapi ini karena dua pilihan, berarti ke kiri atau ke kanan. Oke. The Page of Cups datang di akhir minggu ini guys. Kayak akan ada yang menolong kamu, katanya membantu kamu Libra untuk mengambil keputusan ya. Ini Cups emotion ya guys, mungkin dalam bentuk saran. Oke. Tapi hati-hati, entah kenapa aku ngerasa page ini unstable. Kamu itu nggak perlu menanyakan orang lain guys dalam masa-masa The Two of Swords. Karena kiri 50% menang, 50% kalah. Ke kanan pun 50% menang, 50% kalah. Inti dari kartu The Two of Swords adalah bahaya jika kamu tidak segera mengambil jalan ke kiri atau ke kanan, alias menunda-nunda dan menunggu-nunggu. Karena ombak menggulung dari belakang. Kamu mau dengar ini boleh, The Page of Cups ini kayak ada yang mau datang kasih saran begitu. Tapi tetap intinya yang mana yang paling kamu inginkan itulah yang kamu
lakukan. Ya, karena The 12 Sword ini akan selalu 50-50 kesannya guys, oke? Oke ya, dan kemudian ada kartu blessing. Once kamu bisa memutuskan ke kiri atau ke kanan, blessing datang. Berarti di kiri blessingnya ada, di kanan pun blessingnya ada. Mau milih ke sini, blessing ada, ke sini pun blessing ada. Karena kalian lihat pedang ini sama bentuknya, sama panjangnya. Yang bahaya tadi aku bilang cuman ombak yang menggulung di belakang ini menghantam dia. Oke. Ada blessing yang menunggu kamu Libra, ada berkat yang menunggu kamu. Kalau ke kiri berkat sendiri, ke kanan berkat tersendiri juga. Ya. Jadi kalau kamu hanya menunggu tidak mengambil keputusan, ya berkat ini tertunda. Blessing. Oke? Siapapun dia itu nanti yang mau menolong kamu itu guys, kamu boleh dengarkan dia, tapi dia bukan tipe orang yang ready to help, let's say like that. Bukan tipe orang yang berpengalaman untuk membantumu. Oke, just listen to yourself katanya. Oke, kita segera teruskan ke air sign berikutnya. This is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Thank you. Ace of Pentacles ini reward ya guys, atau hadiah yang diberikan oleh universe ke kamu karena kamu telah berhasil menyelesaikan sebuah challenge dengan baik. Kalau kata orang Indonesia, ada cobaan yang berhasil kamu lalui dengan baik ya. Ace tidak akan datang begitu saja. Memang ini karena kamu, makanya Ace datang. Karena adalah yang kamu kerjakan di masa lalu dan itu kamu kerjakan dengan baik, makanya Ace datang. Dan kalau dia bentuknya Pentacles, ini biasanya keindahan dunia guys. Mulai dari uang ya, atau misalnya menang undian ya, orang-orang akan bilang itu rezeki nomplok. Oke, atau ada uang yang udah nggak pernah kamu bayangkan. Bukan udah nggak pernah, ada sumber uang yang menurut kamu tidak akan menghasilkan kembali, menghasilkan, begitulah Ace of Pentacles ya. Karena out of nowhere, tangannya nggak jelas di mana, nggak jelas siapa yang ngasih ini, gitu kamunya. Tapi kalau kamu tipe yang sering main ke tarot, kamu akan tahu bahwa tidak ada yang jatuh dari langit begitu saja ya. Even rezeki nomplok guys, itu semuanya usaha ya. Even menang undian, itu semuanya usahamu. At least kamu tukar poinmu, kamu ketak-ketik sambil tukar poin ada untuk diundi, undian menang, kamu dapat hadiah kan? Itu kan effort semua ya. Bayangkan kalau kamu gak tukar poin, mana bisa dapat apa-apa. Oke, The Ace of Pentacles datang dan kemudian kamu akan dikasih tahu tentang bagaimana cara menggunakan Ace of Pentacles ini. Iya. Because the Eight of Wands itu adalah back and forth communication with the universe, I think. Ace of Pentacles dikasih universe dan kemudian di akhir minggu, while you enjoy the Pentacles, kemudian universe akan mengajari kamu sesuatu tentang bagaimana caranya memanfaatkan atau menggunakan Ace of Pentacles tersebut. Interesting. Courage. Ini keberanian ini. Ya. Eight of Wands ini juga bisa jadi informasi ya, pesan satu arah yang datang tapi dalam bentuk pengumuman gitu ya guys. Dan kemudian Ace of Pentacles ini akan sangat akan sangat bermanfaat sekali untuk membuat kamu berani dalam menghadapi Eight of Wands ini, atau pengumuman one side information tadi, pesan satu arah tadi. Contoh begini deh, biar kamu gak belibet, aku yang belibet tapi daripada kamu pusing mikirinnya. Ada rezeki datang, bonus kamu cair gitu deh misalnya ya. Atau ada tunjangan yang masuk ke rekeningmu, sekian juta, misalnya 5 juta. Dan kemudian yes, itu kan gak keduga-duga ya guys. Itulah Ace of Pentacles, kamu gak pernah bayangkan bakalan dapat itu di awal minggu. Dan kemudian di akhir minggu ini silahkan ikuti misalnya pelatihan, ada training atau seminar dengan harga 5 juta. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ini, dapat sertifikat ini, untuk ini. Nah kemudian informasi yang kamu dapatkan itu kan mengenai training atau seminar ini kan gak pernah kepikirkan ya.
Misalnya bisa jadi di forward dari WA group begitu. Dan kemudian kalau seandainya Ace of Pentacles tidak ada, boro-boro deh mah ikut seminar harga 5 juta kan begitu ya. Tapi kamu nanti akan diingatkan, itu uangmu ada 5 juta. Itu kan aku kasih. Nah, yang kasih tadi universe. Oke, silakan pakai karena itu akan untuk pengembangan dirimu. Biasanya kalau kamu langsung mengikuti apa yang diajarkan itu, kamu ikut seminar dapat sertifikat begitu, kurang dari 6 bulan ini sertifikat itu akan sangat dibutuhkan. Let's say misalnya untuk pengembangan bisnismu atau untuk bikin kamu naik karir, naik pangkat. Ya, jadi dengarkan baik-baik nanti komunikasi yang datang sesudah Ace of Pentacles yang muncul di awal minggu ini katanya Gemini. Sayang sekali kamu gak dapat video extended guys, tapi kamu pasti sudah paham dengan apa yang aku maksud. Biasanya dapat video extended itu yang nggak paham guys, apa ini maksudnya, makanya ada informasi lebih detail ya, atau lebih banyak nasihat. Oke. Kita lanjutkan ke air sign yang terakhir. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudara? Call upon the Omega, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oh, the Death. Di bawah the Ace of Cups. Berarti sekeliling kamu yang mengalami perubahan dan kamu kena impactnya guys. The Death ini kan kartu transformasi ya, kayak komunitasmu sekaligus kena dan kamu salah satunya. Jadi ini kayak bedolan, ada transformasi bedolan yang akan terjadi dalam sebuah komunitas atau organisasi tertentu. Kalau ini tentang karir nantinya kamu mengetahuinya, mungkin akan ada peraturan baru di tempat kamu kerja, kamu akan hah gitu ya. Dan bukan hanya kamu yang hah gitu, tapi banyak sekali semua hah gitu. Dadat ini karena bedolan aku lihat. Dan the Ace of Cups katanya hati-hati dengan yang kamu dengarkan dari orang lain. Gak usah dengar-dengar pendapat orang lain tentang transformation tersebut, karena ini event terjadi bedolan untuk kolektif katanya, tapi masing-masing orang akan punya pengalaman tersendiri dalam The Death ini. Dan pengalaman si A mungkin tidak akan bisa cocok dengan pengalamanmu, karena itulah sangat tidak direkomendasikan untuk mendengar pendapat orang. Karena ini Cups ya guys, Ace of Cups ini take your power back, jangan dengar-dengar apa kata orang. Mungkin orang akan bilang, aduh gila ini deh masa tergila selama gua kerja di kantor ini, contohnya tadi tentang kantor. Baru kali ini gue lihat ada pengumuman seperti ini, ada peraturan seperti ini. Makin males gue di kantor ini, gue mau resign. Kamu dengar dari si A begitu, kemudian kamu tanya si B lagi, karena kamu kepo banget dengan perasaan mereka. Menurut lo gimana peraturan baru kita yang disampaikan di awal minggu? Oke. Menurut aku begini. Nah, itu kan bikin kamu katanya terlalu banyak pikiran ke depannya. Ya, jadi that's the best untuk kalian semua yang mengalami The Death ini. Tapi masing-masing impactnya, efeknya itu pribadi. Jadi jangan terlalu kepo dengan perasaan orang atas The Death yang datang secara bedolan ini tadi. Oke. Oke. Drive muncul di sini. Ini tunggal aku lihat guys. Ya, Drive ini maju kayak mobil Matic itu. Ketika D, personel yang kita pindah ke D itu maju guys. Hanya perlu angkat rem. Ya nggak sih? Ketika angkat rem dia akan nengin. Nah, mobil bom kar itu loh guys. Oke, kalau the real man guys with pedals. Karena aku tidak driving Matic, I drive pedals. Jadi bayangkan D, di 1 minggu ke depan kamu ingat aja mobilmu itu yang persneling D-nya, begitu kamu masukin ke D, dia drive. Dan kemudian remmu kamu angkat. Kamu gak perlu pikirin orang lain, gak perlu tanya perasaan orang, jalan terus Aquarius. Oke? Nanti kita lihat ini di video extended, karena kamu dapat video extended. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign guys. Kita lanjut ke water sign ya. Yang pertama ada The Chariot, ini kartunya Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudaraku? Please bless this reading. For Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Cancer. Yang pertama ada The Emperor, guys, dan yang kedua ada The Page of Swords. Kayak ada orang yang akan merendahkan dirinya, Cancer. Awalnya dia Emperor dan kemudian kedua dia jadi kacung. Tak ulang sekali lagi, Cancer. 1 minggu ke depan kayak ada yang merendahkan dirinya. Dia tuh Emperor, tapi di akhir minggu dia mengkacungkan dirinya. Dari duduk jadi berdiri. Itu yang pertama. Emperor itu, guys, power ya, simbol dari kekuatan. Dan kemudian page itu bocah, anak-anak. Kalian itu udah tua gitu, Cancer, yang terlihat di sini, tapi nggak menunjukkan sikap orang tua, tapi kekanak-kanakan. Kalian itu harusnya udah dewasa dari umur kalian, tapi sikap yang kalian tunjukkan itu sikap kayak bocah katanya. Nyesal gue ngasih energi Emperor buat lo, Cancer, kayak begitu, guys, because this is divine card ya. Tuhan yang kasih kamu kedewasaan, kebijaksanaan, power as mature people. Tapi kamu akan lebih memilih untuk turun dari singgasana Emperormu itu dan acting like a kid, katanya, kayak anak-anak kamu. Oke? Nasihat dari universe untuk kamu. Oke, guide. Kamu lihat ini bocah loh, guys, bayi gajah ini ya. Dan kemudian lihat siapa yang ngajarin dia. Semuanya ini penasehat, advisor senior. Ini ada yang udah tua, ini ada yang seperti penuh dengan ilmu sana sini, dan ini seperti penasihat bijaksana. Dan lihat mereka tuh semua bercahaya. This is you. Akhir minggu ini memilih jadi bocah, padahal sebenarnya kamu bisa sama seperti mereka. Aku gak tahu itu apa maksudnya, Cancer. Tapi guys, kalau nanti di akhir minggu ini kamu ngerasa sih kamu kekanak-kanakan, kebocah-bocahan, ada yang bilang, atau kamu yang ngerasa, atau ada yang bilang, ih kamu kayak bocah deh, Cancer, kamu kayak anak-anak deh, idi. Kalau digituin kamu di akhir minggu itu, berarti ini adalah readinganmu, guys, oke? Okay? Kita teruskan untuk water sign yang kedua. Biasanya sih ada The Death, iya betul. This is the Death, kartunya Bapak Ibu Scorpio. Halo, apa kabar saudara-saudaraku? Kalpandel Magic, Kalpandel Angels, Kalpandel Holy Spirit, Kalpandel Reading, bless this. For Scorpio, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days, thank you. Iya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Scorpio. Mari kita lihat kartunya. The Nine of Cups dan kemudian The Knight of Pentacles. Kamu malas banget lihat seseorang, aku lihat di awal minggu, dan kemudian di akhir minggu seseorang itu datang untuk bikin kamu senang. Kayak begitu, guys, ya. The Nine of Cups ini adalah detached emotionally. Aku gak mau mikirin kamu, please deh, gak ada waktu gue mikirin kamu. Kamu akan bilang begitu, Scorpio. Aku gak mau berurusan sama kamu dalam bawa-bawa perasaan, gak mau baper lagi sama kamu, begitu. Dan kemudian di akhir minggu ini dia akan datang meminta maaf kayaknya, guys, ya. Sebenarnya kamu gak marah-marah banget, aku lihat di sini, karena The Nine of Cups ini adalah kartu senang ya. Aku nggak mau lagi deh baperan sama kamu, tapi itu bukan dalam keadaan hancur lebur, guys. Karena The Nine of Cups adalah kartu happy, bahagia ya. Tapi memang gara-gara kamu nggak mau aja. Tapi aku lihat yang kamu hindari ini di akhir minggu akan mendekati kamu kembali. Is that a good news, Scorpio? Nggak tahu, kamu yang insight, oke. Jadi kayak dikasih pencerahan katanya di awal minggu ini, supaya kamu The Nine of Cups ya, dan kamu akan bisa merasakan enjoy banget The Nine of Cups ini. Atau dalam masa-masa nggak mau baperan pada apapun, kamu akan merasa akan menganggap enjoyable ya, kayak ini yang aku cari selama ini. Menghindar dari kamu adalah yang aku cari selama ini. Tidak berurusan dengan kamu adalah yang aku cari-cari selama ini. Perasaan seperti yang sekarang ketika tidak ada urusan sama kamu adalah perasaan yang aku nanti-nantikan selama ini. That's the insight. Entah kenapa Knight of Pentacles ini kayak melihat dari atau mencoba untuk menarik perhatianmu dari sisi yang berbeda. Karena dia datang tidak dalam bentuk cups,
Jadi kayak gini Cancer, kalau dia datang dalam Knight of Cups, kamu gak akan terpengaruh karena kamu Nine of Cups, artinya emotionally detached. Siapapun yang mendekati kamu dalam urusan cups, kamu akan langsung no. Tapi dia datang dalam bentuk Knight of Pentacles. Kemungkinan besar kalau misalnya ini dalam hal romance, kamu bilang aku gak mau berurusan dengan kamu lagi, jangan bicara dengan aku lagi, jangan chat-chat aku lagi. Aku gak pengen ada romance-romancean lagi di antara kita, misalnya begitu. Dan kemudian dia gak ada membahas tentang romance, tapi dia kirim misalnya satu buket bunga guys yang bagus, atau dia kirim misalnya ke kamu itu hadiah yang mahal, kayak begitu yang aku lihat. Dan kemudian I don't know, kamu entah merasa senang atau nggak senang, itu kembali ke kamu. But inside ini there is something within you yang harus kamu dengarkan. Kalau ini orang tahu bagaimana cara melihat celah tersempit dari dirimu, this person tahu banget tentang kamu. Dia tahu banget tentang kamu, ya. Sekarang kamu tinggal cari tahu, sampai bilang ke diri kamu sendiri, kamu harus mengetahui kenapa kamu mau Nine of Cups dari dia. Kalau seandainya memang itu final, artinya tidak ada urusan emotion lagi, maka datangnya Knight of Pentacles ini seperti godaan atau serangan. Tapi kalau memang itu yang kamu tunggu, congratulations, karena dia akan melakukannya, ya. Kembali ke kamu katanya Scorpio, oke? Oke, itu dia untuk Scorpio. Kita lanjutkan ke water sign yang terakhir. Ada The Moon, kartunya Bapak dan Ibu Pisces. Halo, apa kabar? Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Yang di atas ada The Four of Swords, lagi-lagi lelah. Yang di bawah ada The Eight of Cups. Pergi. Dua-duanya minor arcana. Kamu akan meninggalkan keadaan yang melelahkan. Oke. Lelah ini terjadi karena I don't know. Yang pasti kamu sudah tidak punya power atau tidak ada kekuatan lagi untuk bisa mengubah keadaan, karena keadaan itu sangat melelahkan sekali. Dan di akhir minggu kamu akan memutuskan untuk meninggalkan keadaan tersebut, menjauh, which is good I think. Pisces, ini bagus guys. Kamu tahu kapan dirimu kalah, kapan dirimu harus mengakhiri sesuatu, meninggalkan sesuatu. Karena kayak perjuangan yang dihentikan 1 minggu ke depan, oke? Surrender, ya, menyerah. Aku ngeliat kayak orang udah capek banget, nggak mau lagi, out. Dan tadi makanya aku bilang kayak perjuangan dihentikan. Aku bilang lalu kartu nasihatnya surrender, menyerah. Surrender ini lebih menyerah ya guys. Beda dengan give up ya. Aku selalu berulang kali ingatkan ini ke kalian, karena Indonesia itu kurang lebih sama artinya give up itu, dan surrender itu sama artinya. Padahal give up itu artinya menyerah, surrender itu artinya pasrah. Ini pasrah. Oke, tapi kesannya menghindar, menjauhi sesuatu. Dan itu pilihan yang tepat katanya Pisces. Terlalu melelahkan. Silahkan. Eight of Cups. Menjauhlah, embracing the unknown, surrender. Mengenai hasilnya, serahkan sama yang di atas katanya. Oke. Kamu dapat video extended Pisces, nanti kita bahas ini di video extended ya. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces, maka berakhirnya sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk edisi kali ini guys. Halo Capricorn, kemudian halo Leo, halo Aquarius, dan halo Pisces. Kalau kamu tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang urgent message ini guys, dan tentunya akan lebih banyak lagi nasihat, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, di readingan urgent message untuk kali ini guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah.